Warga Garut kompak bela Deddy Mulyadi. Ada apa sebenarnya? Bayangkan sebuah pagi di pelosok Garut yang sejuk. Kabut masih menggantung di antara pepohonan dan suara ayam jantan menjadi alarm alami warga desa. Namun hari itu bukan hanya suara alam yang membangunkan mereka. Warga dari berbagai penjuru desa tampak bergerak serentak menuju satu tempat. Balai desa yang biasanya lengang, kini dipadati oleh wajah-wajah penuh semangat. Mereka tidak datang karena ada pesta rakyat, bukan juga karena konser atau hiburan malam, tapi karena satu nama, satu sosok. Apa yang membuat nama ini begitu kuat? Apa yang membuat warga Garut yang dikenal kalem dan rendah hati tiba-tiba kompak bersuara? Hari itu bukan sekadar solidaritas biasa, ada sesuatu yang lebih dalam. Ada cinta, ada pengakuan, dan ada rasa tidak terima terhadap perlakuan yang dirasa tidak adil. Beberapa hari terakhir, Deddy Mulyadi menjadi perbincangan. Bukan hanya di media, tapi juga di warung kopi, di ladang, hingga grup WhatsApp warga desa. Isu-isu miring mulai diarahkan kepadanya. Entah kenapa, seseorang yang selama ini dikenal dekat dengan rakyat kecil justru seperti sedang dihabisi secara perlahan. Tapi uniknya, alih-alih terdiam, warga justru bangkit. Mereka kompak bersuara, "Kami bersama Deddy Mulyadi." Sebelum kita lanjut ke bagian yang paling mengejutkan dari cerita ini, yuk bantu channel ini terus tumbuh dan berkembang. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dukungan dari kalian adalah semangat kami untuk terus menghadirkan narasi-narasi yang menyentuh hati dan membuka mata. Sekarang, mari kita lanjut. Deddy Mulyadi bukan orang baru dalam dunia politik Jawa Barat, tapi yang membedakannya adalah caranya menyapa rakyat. Bukan dengan janji-janji kosong, bukan pula dengan retorika tinggi. Ia hadir di tengah-tengah rakyat, duduk di tikar yang sama, menyantap nasi liwet di pinggir jalan, dan mendengarkan keluh kesah warga tanpa protokoler yang kaku. Di Garut, ia dikenal sebagai pemimpin rasa saudara. Banyak warga yang merasa seperti punya kakak atau bahkan ayah ketika bertemu Deddy. Ia tak ragu memeluk nenek tua yang rumahnya hampir roboh. Ia tak malu jongkok di pinggir kali mendengar suara anak muda yang patah semangat mencari kerja. Ia bukan hanya datang membawa solusi, tapi hadir membawa harapan. Itulah mengapa ketika nama baiknya mulai dicemari, warga Garut merasa terpanggil. Bukan karena bayaran, bukan karena instruksi, tapi karena hati. Karena rasa tidak rela melihat orang yang selama ini membela mereka justru disudutkan tanpa kejelasan. Beberapa tokoh masyarakat bahkan angkat bicara. Seorang kiai karismatik dari Garut Kota berkata, "Kalau semua pemimpin seperti Pak Deddy, mungkin Indonesia akan damai. Beliau datang bukan karena ingin dipuji, tapi karena benar-benar ingin membantu." Ungkapan itu viral, dan tiba-tiba gelombang dukungan pun mengalir bak banjir bandang yang tidak bisa dibendung. Media sosial dibanjiri tagar, "Kami bersama Deddy Mulyadi." Video-video lama tentang aksi sosialnya kembali dibagikan. Cerita tentang seorang ibu janda yang anaknya bisa sekolah karena bantuan Deddy pun kembali viral. Dan yang paling menyentuh, seorang anak kecil menangis di video mengatakan, "Kalau Om Deddy nggak boleh bantu orang lagi, siapa yang bantu ibu saya?" Ada apa sebenarnya? Isu yang menyerang Deddy Mulyadi bukan baru pertama kali. Dalam dunia politik, wajar jika seseorang yang mulai mendapat banyak perhatian akan menghadapi berbagai tekanan. Tapi yang menarik adalah cara rakyat merespons. Mereka tidak buta. Mereka tidak hanya menonton, mereka bergerak. Dukungan kepada Deddy Mulyadi di Garut bukan karena fanatisme semata. Ini adalah bentuk respons terhadap keprihatinan. Ketika banyak pejabat sibuk menata pencitraan, Deddy justru sibuk menata jalan desa. Ketika banyak orang berlomba memperkaya diri, Deddy justru memperkaya jiwa masyarakat dengan kepedulian dan empati. Yang lebih mengejutkan lagi, gelombang dukungan ini tidak hanya datang dari Garut. Daerah lain mulai mengikuti. Tasikmalaya, Sumedang, Kuningan, bahkan warga di daerah perbatasan Jawa Barat pun ikut bersuara. Deddy Mulyadi bukan hanya tokoh lokal. Ia telah menjadi simbol bahwa politik tidak harus kotor, bahwa masih ada harapan dalam kepemimpinan yang sederhana namun penuh makna. Ini bukan tentang partai, bukan tentang jabatan, ini tentang rasa. Tentang bagaimana seorang pemimpin mampu membangkitkan semangat kolektif masyarakat hanya dengan menjadi dirinya sendiri, jujur, sederhana, dan tulus. Lalu, kemana semua ini akan berujung? Apakah ini sinyal bahwa masyarakat sudah lelah dengan wajah politik lama yang penuh topeng? Apakah ini pertanda bahwa rakyat ingin sesuatu yang baru yang lebih dekat dan nyata? Atau mungkinkah ini langkah awal menuju perubahan besar di Jawa Barat?
Satu hal yang pasti, warga Garut telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dibungkam. Bahwa ketika seseorang memperlakukan mereka dengan hati, maka mereka akan membalas dengan hati yang lebih besar. Deddy Mulyadi mungkin sedang diterpa angin kencang, tapi seperti layang-layang, justru angin itulah yang membuatnya terbang lebih tinggi. Dan seperti yang dikatakan salah satu warga Garut, dengan mata berkaca-kaca, kalau bukan Deddy Mulyadi, siapa lagi yang mau dengerin suara kecil seperti kami? Jika kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, bantu sebarkan narasi ini. Karena Indonesia butuh lebih banyak sosok seperti Deddy Mulyadi. Sosok yang bukan hanya bicara, tapi hadir, menyatu, dan membela. Karena ketika rakyat bergerak, perubahan bukan hanya mungkin, tapi pasti. Kalau kamu ingin saya bantu ubah di versi